Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar? Dan pasti yang ada di rumah juga yang mengikuti ibadah secara online, saya percaya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita orang percaya yang hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama dengan saya kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-22. Injil Matius pada pasal yang ke-22 kita mulai baca ayat 30, 37 dan 38. Ada dua ayat yang kita akan lihat di situ menjadi ayat pokok kita pada pagi hari ini. Injil Matius 22 ayat 37 saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, 4 atau 5 tahun yang lalu saya sempat diikut sertakan oleh Bapak dan Ibu Gembala ke Jakarta untuk mengikuti Next Gen Conference di satu gereja yang besar. Dan banyak hal yang kami dapatkan, baik motivasi pelayanan maupun wawasan-wawasan pelayanan yang lebih luas. Karena itu menjadi kerinduan Bapak Gembala buat kami semua untuk bertumbuh sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang makin maju, yang membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang siap dan kuat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang bisa dikatakan bagi saya menjadi tolak ukur bahwa segala sesuatu harus diutamakan. Apa yang diutamakan? Saya tidak akan bicara banyak tentang kegiatan di Next Gen pada waktu itu, tetapi melihat dari diri saya bahwa berpikir bahwa 2 hari kegiatan Next Gen waktu itu, saya mempersiapkan bajunya yang pas-pasan. Jadi saya sibuk dengan urusan yang lain, tetapi tidak fokus kepada pakaian yang saya siapkan. Dan pada waktu berangkat saya tidak pernah berpikir bahwa ternyata saya akan bermasalah dengan pakaian yang saya siapkan. Kalau masalah odol, sabun, dan semua catatan-catatan dan segala macam alat tulis itu pun saya siapin. Itu memang saya sudah siapkan jauh sebelumnya. Tetapi masalah pakaian ini yang jadi bermasalah buat saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa ada 2 hari acara Next Gen Conference pada waktu itu. Dan pada hari pertama saya belum merasakan bahwa ada yang kurang. Ketika hari pertama saya pulang kegiatan berlangsungnya kegiatan, pulang kembali ke hotel, saya mulai lihat ternyata kok baju yang saya bawa itu cuman 2 pasang, 1 pasang buat baju kegiatan. Jadi artinya saya untuk hari kedua udah gak ada lagi baju untuk hari keduanya. Sedangkan kami di sana bukan cuma 2 hari saja. Paling tidak kami punya waktu 3-4 hari sampai kepulangan kami di Bandar Lampung. Dan saya ternyata ada masalah buat saya. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu, pakaian yang saya pakai pada waktu pembukaan dan hari kedua itu juga yang saya pakai bajunya. Alangkah gak enak di badan saya, mungkin di kiri kanan saya juga mungkin merasa ada sedikit masalah karena baju yang saya pakai waktu itu. Hari kedua saya pakai baju yang lain lagi karena cuma pakai baju 2. Dan begitu juga untuk baju yang harus saya pakai di hotel dan harus pulang itu pun cuma 2. Jaya saya berpikir bahwa ini pengalaman buat saya. Kalau bepergian harus benar-benar mengutamakan hal-hal yang prinsip dalam hidup saya. Nggak jauh-jauh juga Bapak Ibu. Ada kurang lebih seminggu atau 2 minggu yang lalu kami sempat rekreasi ke pantai. Karena saya sibuk dengan kesibukan yang lain. Masalah baju lagi nih Bapak Ibu. Ya, masalah baju lagi. Tetapi untuk ketiga kali mungkin gak ada lagi masalah baju. Cuma 2 kali ini aja mungkin ya. Karena udah 2 pengalaman yang sama. Nah, karena sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Memang saya sudah siapkan. Tetapi saya gak masukkan ke dalam tas atau ke dalam ransel untuk kami harus pergi. Istri dan anak-anak saya pun berpikir saya udah siapin semuanya.
Ternyata saya nak berpikir seperti itu, sampai ke tempat kami rekreasi, kami harus mandi dan sebagaimananya adanya. Pas waktu mau ganti baju untuk kami siap-siap untuk pulang, saya buka ranselnya, ternyata baju saya tuh nggak ada. Bisa bayangkan Bapak Ibu, perjalanan hampir 1 jam saya harus menggunakan pakaian basah di badan. Saya berpikir ini 2 kali nih. Ya, Bapak Ibu jangan ngomong kayaknya mungkin udah tua Pendeta Martinnya. Bukan. Ini peringatan buat saya supaya jangan ketiga kali. Maksudnya saya begitu. Saya juga mungkin berpikir apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal yang sama. Ternyata bawa di koper mau bepergian, ternyata saking kopernya ini kecil, maka Bapak Ibu cuma memasukkan benda-benda atau barang-barang yang tidak terlalu berfaedah ketika di tempat tujuan, di tempat kerja, rekreasi dan sebagainya. Ternyata kita berpikir bahwa loh kok kenapa saya nggak bawa yang ini, nggak bawa yang itu. Hal yang simpel saja tetapi bermasalah buat kita semua. Hal yang kita bisa dianggap sepele tetapi tidak bermasalah buat kita semua. Dan saya memberikan catatan dalam diri saya bahwa kita harus mesti belajar untuk memberikan kesempatan untuk melihat bahwa ternyata prioritas adalah satu hal yang paling mendasar dalam hidup kita semua. Prioritas adalah satu hal yang paling utama dalam hidup kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi orang Kristen bukan berarti terluput dari masalah. Menjadi orang Kristen bukan berarti terbebas dari persoalan hidup. Menjadi orang Kristen bukan berarti tidak ada doa dan pergumulan lagi. Tetapi setelah kita melihat perjalanan hidup kekristenan kita, pengalaman Bapak Ibu dan kami semua hamba-hamba Tuhan, ternyata justru banyak diwarnai dengan pergumulan. Ada begitu masalah dan persoalan. Dan itu seperti dipertontonkan kepada kita setiap hari. Ada begitu banyak pergumulan. Tetapi ada makna positif dari apa yang kita jalani. Karena saya mau katakan bagi Bapak Ibu, nggak ada Bapak Ibu yang di sini nggak pernah menggumuli hidupnya hari-hari ini. Nggak mungkin Bapak Ibu nggak pernah berdoa untuk setiap usahanya hari-hari ini. Nggak mungkin Bapak Ibu tidak pernah mendoakan anak, istri dan suaminya dan keluarganya hari-hari ini. Kesulitan makin bertambah, persoalan makin berat. Tetapi sudah dikasih Tuhan, ada banyak pengalaman-pengalaman buat kita semua. Karena pertolongan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan. Maka kita tidak diluputkan dan kita berada di posisi bahwa kita makin naik. Dan melihat pergumulan di masa-masa yang lalu teranggap terlalu kecil buat kita semua. Karena pertolongan Tuhan buat kita. Bukan berarti kita percaya kepada Tuhan semuanya urusan Tuhan, tidak. Terkadang Tuhan izinkan kita semua untuk bisa melihat bahwa persoalan boleh kita alami. Dan kita boleh, ada orang mengatakan bisa dinikmati persoalan supaya kita bisa melihat cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Cara Tuhan bisa bertindak dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa melihat ternyata Tuhan juga ada di tengah-tengah pergumulanku. Tuhan gak pernah jauh dari pergumulanku. Dia memberikan kita kekuatan lewat firman-Nya. Dia memberikan kita pertolongan, penguatan rohani lewat kesaksian begitu banyak orang. Tetapi itulah Tuhan ada bersama dengan kita di segala waktu. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada apa yang saya singgung pada pertama, bahwa ada kalanya kita melalaikan atau melupakan hal-hal yang prinsip, yang mendasar, yang harus diutamakan. Yaitu prioritas kita, tetapi justru kita harus mengambil hal-hal yang bukan utama. Seringkali ada persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Untuk memecahkan persoalan di depan, seringkali kita harus bagaimana cara langkah hidup kita untuk bisa kita menghadapi persoalan ini. Kita punya Tuhan yang memberikan kita penerangan, yang memberikan kita hati untuk dapat kuat menghadapi persoalan. Tetapi satu hal, kita harus mau belajar di sini. Bagaimana caranya kita untuk bertindak, memilih cara yang tepat untuk bisa memecahkan setiap persoalan. Mungkin istri ketika suami dapat persoalan, dia berkata, "Pak, kayaknya untuk mengatasi persoalan seperti ini, kan seperti ini akan terjadi di belakang hari. Kita sudah bisa melihat keadaan yang terjadi. Mungkin persoalan ini pun bisa kita atasi, begini mungkin caranya Pak untuk kita bisa atasi." Mungkin istri menyampaikan itu, suami berkata, "Iya, kita mungkin coba." Dengan segala pertimbangan, suaminya berkata, "Enggak kayak mah, kalau saya mengambil ini sebagai sebuah kebijakan untuk mengatasi persoalan, enggak cocok, kita akan menemukan persoalan baru nanti." Mungkin lagi ada orang lain mengetahui persoalan kita dan mengatakan, "Kamu kuat, ada persoalan yang mungkin dapat engkau selesaikan dengan cara seperti ini. Aku pernah mengalami seperti persoalan yang Bapak alami." Tetapi ingat, persoalan yang sama tetapi dialami oleh yang berbeda, cara penanganannya pasti berbeda. Tetapi Tuhan memberikan kita hikmat dan penerangan dalam hati pikiran kita untuk memprioritaskan cara bagaimana untuk kita bisa bertindak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, ada standar prioritas kita untuk Tuhan.
Nah pada pagi hari ini, saya memberikan judul khotbah pada pagi hari ini adalah Tuhan adalah prioritas. Kata lainnya adalah Tuhan adalah yang terutama. Tuhan yang adalah nomor satu. Segala sesuatunya Tuhan saja bagi kita orang percaya kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin muncul pertanyaan baru buat kita. Kenapa Tuhan menjadi prioritas buat kita? Kenapa dia yang harus diutamakan? Kenapa harus Tuhan yang pertama di hidup kita? Mungkin kita berkata, mungkin ada orang lain lagi, ada pihak lain yang menjadi utama dalam hidup kita. Kalau untuk bicara tentang kerohanian, bicara tentang iman, hidup di dalam Tuhan, saya mau katakan buat Bapak Ibu, Tuhan adalah prioritas tertinggi dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah berkata begini, kok kenapa aku menggantungkan pengharapan kepada Tuhan? Memberikan kehidupanku kepada Tuhan, segala persoalanku, harapanku hanya kepada Tuhan, kepada pribadi yang tidak kelihatan. Sedangkan aja yang kelihatan belum tentu memberikan kita kepastian, memberikan jawaban, memberikan jalan keluar buat kita semua. Kok kenapa saya harus bertindak untuk tetap terus mengutamakan Tuhan di setiap aspek hidup kita, memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ada beberapa ayat yang bisa membuka pemahaman kita, kenapa kita harus memprioritaskan Tuhan. Selain dia Tuhan, kalau berbicara soal Tuhan ya pasti tidak kita akan hormati dan menyembah dan memuliakan dia. Tetapi mungkin cuma sebatas itu yang kita tahu dan pahami tentang Tuhan. Tetapi ada hal detail yang Tuhan kerjakan secara pribadi buat kita. Yang membuat kita kenapa kita harus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kenapa kita harus menjadikan dia prioritas kita. Nah mari kita akan lihat yang pertama. Di dalam kitab Filipi pada pasal yang keempat ayat yang keenam. Apa kata firman Allah tentang hal ini? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah itu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini ada penawaran buat kita, jangan sedikit khawatir. Naikkan saja doamu kepadaku. Maka kekhawatiranmu aku akan ganti dengan keteguhan hati. Dengan segala jawaban. Itu Tuhan yang menawarkan buat kita semua. Dan yang pertama kita bisa melihat, oh Tuhan itu ada di tengah-tengah kekhawatiran kita. Dan memberikan kesejukan dalam hidup kita. Bahkan memberikan kita jalan keluar dalam hidup kita semua. Ada banyak-banyak poin yang akan menggugah hati kita, ternyata aku memberikan prioritas Tuhan dalam hidupku. Karena hal-hal ini. Dan yang berikut kita akan lihat saja di dalam kitab Ibrani lagi. Kitab Ibrani pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 pada bagian B saja kita lihat di situ. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu kata Tuhan. Mungkin di sisi lain orang berkata bahwa seolah-olah aku berdoa gak punya jawaban. Seolah Tuhan terlalu jauh dengan hidupku. Kenapa aku seolah-olah banyak pergumulan. Tetapi ayat ini meneguhkan kita, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Ada begitu banyak orang yang kita anggap bahwa dia akan memberikan jawaban, mampu untuk menolong saya. Bisa saja 1-2 kali bisa memberikan pertolongan. Harapan untuk kesekian lainnya tidak akan pernah ada. Tetapi firman Allah sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau dan melupakan engkau. Bicara soal melupakan, saya rasa Tuhan ada di dalam hati kita. Firman Allah mengatakan kita telah dituliskan di telapak tangannya. Dan gak pernah lupa kita. Tuhan gak pernah lupa akan kita. Dan kita tetap percaya dan kita imani. Di segala apapun ini, kesulitan sekalipun, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masih ada lagi ayat penguatan lain untuk bisa menunjukkan bahwa ternyata itu Tuhan. Bukan cuma sekedar yang Tuhan yang kita tahu tentang pemahaman tentang Tuhan, bahwa dia yang dihormati, disembah dan dimuliakan. Ternyata ada hal-hal yang kita harus pahami bahwa ternyata Tuhan itu dekat dengan kita. Nah kita masuk pada poin berikut lagi. Kitab Filipi pada pasal yang keempat ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Memenuhi segala kekayaan kemuliaan. Dan berikut kita akan lihat di dalam kitab Ulangan. Ini memang detail banget Tuhan memelihara dan memberkati kita setiap saat. Ulangan pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan
dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi seolah-olah kita berkata bahwa kalau kita punya kekayaan, kita punya hal-hal fasilitas yang berlebih, kita berkata ini semua karena saya. Bagi kita orang percaya kepada Tuhan, kita harus mengerti, mengacu dari Ulang 8 ayat 18. Tuhan sendiri yang berikan kita kekuatan untuk memperoleh setiap kekayaan. Makanya jangan sombong dengan apa yang kita punya. Karena Tuhan sendiri memberikan kita kekuatan. Toh kalau seandainya Tuhan gak berikan kita kekuatan, malah sakit yang Tuhan izinkan buat kita. Kita gak bisa berusaha lebih dari apa yang kita lakukan. Bagaimana memperoleh pundi-pundi yang banyak, membuka pekerjaan yang baru, menjalankan usaha dan bisnis kalau kondisi kita pun harus sakit. Tetapi ayat ini begitu tegas mengatakan bahwa aku memberikan engkau kekuatan untuk engkau bekerja dan memperoleh kekayaan. Sampai di situ Tuhan memberikan kita penyertaan. Bisa kita katakan Allah begitu peduli. Allah begitu mengasihi kita dan mencintai. Bahkan melindungi kita. Udah mencakup skala keseluruhan bahwa Tuhan itu luar biasa. Bisa katakan Tuhan itu luar biasa. Sekali lagi katakan Tuhan luar biasa. Kita bukan cuma mengagumi dia karena memang bicara soal Tuhan. Nama Tuhan itu paling dihargai dan dihormati. Karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tetapi kalau kita masuk lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat ternyata Tuhan bukan cuma sekedar disembah dan dimuliakan, tetapi dia begitu mengasihi kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara soal kehidupan kita, kenapa aku harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena hal ini yang menjadi tolak ukur buat kita semua. Kita bisa melihat, oh kenapa hal itu terjadi? Maka aku berpikir bahwa karena Tuhan begitu mengasihi aku, prioritasku adalah Tuhan. Yang kuutamakan adalah Tuhan. Dia gak pernah lupa dengan saya. Kalau mungkin dalam kehidupan keluarga, skop yang kecil, prioritas suami siapa di rumah tangga? Prioritas suami dalam rumah tangga pasti istri. Mungkin ada pertanyaan, kenapa harus istri? Ya suaminya akan berkata, ya dia kan istriku. Jadi makanya dia prioritas hidupku. Kenapa harus istri? Karena aku pulang kerja, dia siapin aku makanan. Dia menemaniku ketika saya capek pulang kerja. Di segala waktu dia ada buat saya, memberi support buat saya, memberikan apa yang kubutuhkan, itu istri saya. Makanya saya simpulkan bahwa prioritas tertinggi dalam kehidupan keluarga, kalau suami dia berkata istri. Jangan sampai istri yang dikagumi oleh suami gak taunya prioritasnya adalah orang lain. Itu yang harus dijaga dan perhatikan. Nah sebaliknya, apa yang menjadi prioritas istri ketika ditanya, Bu, prioritasmu di rumah siapa sebenarnya? Apa anak-anak atau tetangga atau sopir pribadimu? Engkau berkata, bukan. Yang prioritas utamaku adalah suami saya. Alasannya adalah dia yang menafkahi hidupku. Dia memberikan aku banyak hal. Dia menuntun aku. Dia yang membimbing aku. Dia yang melindungi kami dalam kehidupan keluarga. Kalau udah bicara soal ayah, luar biasa. Makanya istri berkata bahwa prioritas dalam hidupku adalah suami. Oh istri dan suami. Kalau suami ditanyakan dia akan berkata istri. Kalau istri ditanyakan dia akan berkata suami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah saya mau kembalikan kepada apa yang saya mau bicarakan pada pagi hari ini. Siapa prioritas kita? Tuhan adalah prioritas kita dalam pembentukan iman dan karakter rohani kita di dalam Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi, bagaimana menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita? Bagaimana caranya? Katanya cinta Yesus, cinta Tuhan. Kok kenapa enggak gereja? Katanya kita itu cinta Tuhan, kok kenapa enggak suka doa? Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan kalau hal yang kecil pun kamu enggak bisa lakukan? Karena sebentar saya akan memberikan 2 poin yang agak berat, bahkan sangat berat yang dilakukan oleh semua orang percaya. Menjadi tolak ukur buat kita semua. Bahwa ternyata itu salah satu prioritas kita kepada Tuhan. Bagaimana aku memprioritaskan Tuhan sedangkan yang hal-hal kecil aja susah kita lakukan. Bangun pagi, yang seharusnya berdoa bersyukur, bangun pagi aku diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Bangun pagi-pagi, mana handphone? Handphone kemari.
Kenapa? Harus doa dulu. Handphone dulu, aku mau lihat dulu ada berita enggak pagi ini. Yang seharusnya kalau engkau memang memprioritaskan Tuhan, paling tidak engkau berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Yang seharusnya pagi harus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ma, kopi udah belum? Ya kan begitu. Dan itu pun real di mana-mana terjadi. Seringkali kita menempatkan Tuhan pada posisi-posisi yang sangat membutuhkan sekali Tuhan. Tetapi kita tidak pernah memposisikan Tuhan dalam kondisi-kondisi yang seharusnya enggak banyak orang lakukan. Kalau untuk doa kan banyak orang lakukan. Kalau kita bisa melihat orang-orang yang agama seberang kita, masuk mobil aja mereka mengatakan sesuatu. Untuk bicara soal perlindungan. Mau apapun juga mereka mengatakan sesuatu. Kok kenapa kita ini difasilitas segala sesuatu oleh Tuhan. Mengucapkan syukur bagi Tuhan aja susah untuk mengucapkannya. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita untuk menyatakan bahwa aku memprioritaskan Tuhan dalam hidupku. Banyak kan kita minta saja kepada Tuhan, minta saja kepada Tuhan. Jarang sekali kita memberikan buat Tuhan, jarang sekali kita memberikan kepada Tuhan. Nah pagi hari ini saya akan berbicara tentang apa yang kita harus berikan kepada Tuhan. Apa yang harus kita beri untuk menyatakan bahwa aku mengasihi dan mencintai engkau. Dan memprioritaskan Tuhan dalam segala aspek hidup saya dan aspek hidup Bapak Ibu. Nah ada 2 poin. Dengan cepat saja saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana menjadikan Tuhan sebagai prioritas kita. Yang pertama adalah berikan waktu untuk Tuhan. Itu prioritas. Kalau bicara soal waktu, ada satu hal yang harus disiapkan benar. Karena kita harus mempersiapkan diri kita untuk waktu-waktu di mana kita harus mengatakan waktu ini adalah waktu yang paling terbaik. Nah waktu yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan berbicara tentang bisakah kita memberi waktu buat Tuhan. Karena itu bicara soal prioritas. Karena sulit untuk dijalankan. Nah Bapak Ibu saya ada hitung-hitungan matematika dulu pada pagi hari ini. 1 hari berapa jam sih? 1 kali 24 jam. Jadi 1 hari berapa jam? 24 jam. Dalam 1 minggu 6 hari. 6 hari berapa jam? Jadi 6 kali 24. Berarti kita temukan 144 jam. Dalam 1 minggu. Kalau ukuran ibadah 1 kali saja. Berarti Tuhan memberikan waktu yang banyak buat kita 144 jam. Tetapi untuk ibadah kepada Tuhan. Waktu untuk Tuhan berapa jam 1 kali ibadah? 1,5 menit. Jam. 1,5 jam. 1 jam setengah saja. Itu pun mungkin udah terlalu lama kalau untuk hari-hari ini. Bisa bayangkan Bapak Ibu, dalam 1 minggu, dalam 1 kali pertemuan, waktu untuk Tuhan cuma 1 jam setengah untuk Bapak Ibu ada di ruangan ini. Kalau untuk beribadah di gereja. 144 jam Bapak Ibu dalam aktivitas. Tapi Tuhan gak pernah komplain. Seringkali kita berkata bahwa setiap hari kita minta Tuhan berkat turunkan buat saya. Buka jalan, Tuhan tolong permasalahanku. Tetapi kalau untuk bicara soal waktu, 1 jam saja di gereja, 1 jam setengah di gereja. Lama kali ya pendeta itu khotbah. Lama bener loh. Puji-pujiannya cuma singkat aja 1/4 jam. Khotbahnya udah 1 jam. Tetapi saya mau khotbahnya ntar lagi selesai kok. 1 jam saja udah rasa berat di gereja. Itu pun terpotong, tersita dengan apa? Kalau ada notifikasi masuk, buru-buru buka. Dapat berapa persen di gereja? 1 jam setengah pun disita dengan kegiatan-kegiatan yang bukan berbau rohani. Dengar firman Tuhan, maaf bicara Bapak Ibu, ini real di mana-mana. Bukan di tempat itu, tapi saya tahu di luaran sana. Masih mainan Facebook, Instagram, masih bisa WA-an. Kami bisa WA tetapi kalau untuk komunikasi di pelayanan. Seperti tadi saya sempat balas WA, lagunya apa saya kirim. Tetapi kalau itu bukan bersinggungan dengan hal-hal rohani, saya mau katakan bahwa stop, cuma 1 jam setengah aja buat Tuhan kok disia-siakan. Berjumpa teman Bapak Ibu di luar sana, teman bisnis Bapak Ibu, sampai 6 jam ngopi di Starbucks di mana-mana tempat ngopi, kopi apa yang Bapak Ibu pernah datangin? Ya berapa jam Bapak Ibu di sana? Masih enak gitu. Tetapi kalau di gereja 1 jam setengah udah gini. Ingat sudah kudikasih. Satu hal yang dapat kita prioritaskan adalah waktu buat Tuhan. Dan sulit kan untuk kita prioritaskan buat Tuhan?
Alkitab mengatakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kenapa demikian? Karena 1 hari pun di rumah Tuhan engkau dapat banyak berkat-berkat rohani. Daripada 1000 hari di tempat yang lain, engkau dapat apa di sana? 1,5 jam aja sudah cukup engkau dibekal dengan hal-hal rohani. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus menggunakan waktu yang cukup, yang tepat, yang baik, berikan kesempatan yang banyak buat Tuhan. Maka saya percaya bahwa justru kalau kita memberikan waktu buat Tuhan, Tuhan juga akan ada di segala waktu buat Bapak Ibu. Tetapi ingat, kalau engkau pun agak sedikit gak mau memberi waktu untuk Tuhan, Tuhan pun akan sulit untuk memperhatikan waktu-waktumu yang terlalu banyak itu. Itu toleransinya. Boro-boro kita bisa minta kepada Tuhan, seringkali kan begitu dalam kehidupan gereja Tuhan. Karena bicara soal Tuhan gak mampu untuk bisa memfasilitasi, bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan perlindungan seperti apa yang saya katakan tadi. Tetapi ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, kita seringkali jarang berikan waktu untuk Tuhan. Udah besuk 3-4 kali gak pernah ketemu di gereja. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, ini adalah bagian yang harus dilakukan buat jemaat Tuhan. Dan jikalau pada pagi hari Bapak Ibu mendengar ini, kalau engkau memprioritaskan Tuhan, mampukah engkau berikan prioritas waktu buat Tuhan? Hari-harimu buat Tuhan. Terlalu banyak waktu yang diberikan oleh Tuhan buat kita semua. Kalau untuk masa pandemi kemarin kan terlalu banyak waktu. Kerja pun di rumah, apa-apa di rumah semua. Semua seolah-olah dikurung di satu rumah. Semuanya banyak waktu di rumah di waktu-waktu ini. Untuk bisa hidup dalam Tuhan dan persekutuan. Kumpul keluarga. Untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Mampukah kita mendahulukan Tuhan dalam aspek hidup kita? Menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita semua. Jangan bangun pagi-pagi, mam handphone mam, mana-mana handphonenya. Mam kopi udah datang belum mam? Prioritaskan Tuhan dalam setiap aspek. Bersyukur dalam segala keadaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Yang hidup buat kita semua. Dia telah menjadi firman yang dapat kita pahami lewat kebenaran. Di dalam firman ada aturan-aturan Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada standar-standar Tuhan yang harus kita lakukan. Nah begitu banyak orang cuma mengenal firman Tuhan, tetapi banyak yang tidak akan melakukan firman Tuhan. Kalau engkau begitu mengasihi Tuhan, kenapa kita tidak akan pernah memahami mau dan kehendak Tuhan? Bicara soal prioritas kita kepada Tuhan, apa yang kita lakukan dan dahulukan buat Tuhan? Berikan waktu banyak buat Tuhan. Karena juga telah memberikan waktu yang terlalu banyak buat kita semua. Poin yang kedua, ini yang sedikit agak berat. Kalau yang tadi agak sedikit tidak terlalu berat, tetapi ini berat sekali. Amsal 3 ayat 9 Amsal 3 ayat 9 sampai pada ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat 9 berbicara tentang kehendak dan keinginan Tuhan buat kita gereja Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil dari pertama dari segala penghasilan. Pada poin yang kedua ini, saya akan memberikan lagi poin yang kedua itu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau bicara soal muliakan Tuhan dengan harta, semuanya orang mulai angkat dada. Ini bicara soal uang lagi ini. Tetapi saya mau katakan agak berat di gereja Tuhan untuk dilakukan. Tetapi salah satu standar yang Tuhan berikan buat kita semua. Membuktikan bahwa apakah engkau memprioritaskan Tuhan atau tidak. Kalau pada pasal 9, ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, itu kata ajakan, muliakanlah, berikanlah, lakukanlah segala hartamu, bukan hanya untuk milikmu, tetapi juga untuk Tuhan. Itu kata anjuran firman. Tetapi, seringkali kita cuma suka pada ayat yang 10.
Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Katakan amin. Kalau bicara soal berkat, amin semuanya, ya kan? Tetapi kalau untuk mohon 9 susah untuk mengatakan amin. Karena dikatakan berikan dulu. Berikan dulu. Saya mau katakan ini bukan supaya mungkin supaya Bapak Ibu harus memberi banyak, tetapi supaya paling tidak Bapak Ibu mengerti bahwa ternyata hartaku cuma titipan Tuhan yang harus bisa kembalikan buat Tuhan. Nah, ada hal yang kita akan lihat di sini lebih dalam lagi. Kita melihat di dalam Injil Matius pada pasalnya yang ke-19. Ayat 16 mulai. Ini bicara tentang orang muda yang kaya. Artinya seorang muda, konglomerat muda kalau untuk bahasa sekarang. Ada seorang di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-16 mulai. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kita garis bawah ya ayat 22, pergilah dia dengan sedih hati karena banyak hartanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita melihat dari atas ayat-ayat yang sebelumnya, kita melihat bahwa orang ini sebenarnya kalau mau dilihat tidak ada pelanggaran. 10 hukum kalau mau dibilang dia nggak ada yang dilakukan. Gak mencuri, berzina dan segala macam, bersaksi dusta, tetap dia menghormati orang tua. Ditanya Yesus, dia bilang, "Semua itu aku taati." Oh, dalam kesempurnaan seorang gereja Tuhan, anak Tuhan, oke. Tetapi kalau sudah menyinggung masalah dana, masalah kekayaan, mundur diri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saja kita menjadi orang setia, orang panutan. Karena apa? Kita taat akan firman Tuhan. Kalau mungkin di sini nggak ada orang ukuran seperti seorang pemuda konglomerat ini yang di Alkitab katakan dalam Injil Matius ini. Dia nggak pernah berdusta. Siapa yang nggak pernah berdusta di sini? Nggak pernah mencuri. Begitu dia menghormati orang tua. Ada banyak lagi standar hukum yang dia katakan firman Tuhan. Dia bilang, "Saya tidak pernah melanggar hukum-hukum itu." Tetapi Tuhan berkata, "Jikalau engkau mau sempurna, satu saja yang kau lakukan. Jual dan berikan." Memang sih standar Tuhan itu memang sampai habis gitu kan. Habis semua dijual kasih sama nih. Ini masalahnya bicara soal kerelaan hati untuk bisa memberi. Boleh yang lain pun engkau sempurna, tetapi kalau udah menyangkut hal ini sangat sulit. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya lagi mau berikan hitung-hitungan berdasarkan pada poin yang kedua, muliakan Tuhan dengan hartamu. Pernah Bapak Ibu ketika makan di restoran, pernah kasih tips enggak karena pelayanan seorang pelayan di restoran itu baik, ya, yang menyenangkan, panggil langsung cepat-cepat datang, apalagi yang kurang, tiba-tiba ketika engkau melihat dan, oh kasihan juga nih pelayan, kok ramah bener ya. Tiba-tiba waktu mau pulang kamu taruh di bawah tisu kah atau di bawah piring kah atau apa, pokoknya dia bisa lihat dan membuktikan bahwa itu buat dia. Mungkin kita kasih 20.000, bahkan mungkin ada yang kasih 50.000 kan. Bapak Ibu yang ngangguk, saya tahu persis pernah melakukan itu karena Bapak Ibu baik sama semua orang. Pernah nggak Bapak Ibu bayar parkir di tempat parkir umum? Pernah kan? Oh semua ketawa. Berarti kita semua bayar parkir. Nah saya mengkalkulasi seperti ini. Satu kali parkir katakanlah Rp2.000. Kalau Bapak Ibu aktif di satu hari,
Nggak mungkin Bapak Ibu mungkin cuma 1-2 kali tempat pergi. Dalam satu hari bisa 4 atau 5 kali Bapak Ibu bayar parkir. Jadi kalau saya mau hitung-hitung, Rp2.000 dikalikan 5 kali parkir berapa itu? 10.000. Kita nggak pernah tahu bahwa yang kita kasih itu karena memang kita memberi karena melayani mereka yang sudah baik hati buat kita, menjaga kendaraan kita sampai nggak hilang seperti kalau motor kan begitu, nggak hilang. Dan kalau paling tidak harapan kita datang lagi ke resto itu, orang itu pun datang dan melayani kita, halo, selamat datang. Dengan harapan ada lagi 20.000 ketika pulang dan buka piring ada. Seperti itu harapan-harapan mereka. Karena apa? Ada sedikit hubungan yang telah terbangun di sini. Kalau kita ke tempat terparkir yang biasa sudah datang, tukang parkir akan mengatakan, Pak di situ yang bagus. Menggeser orang-orang yang gak dikenal terkadang kala seperti itu. Terkadang kalau masuk mobil dia katakan, oh di sana Pak ada parkiran bagus di sana. Masukin karena apa? Seringkali kasih lebih kepada dia, udah kenal. Nah saya mau katakan, masa uang parkir sih lebih besar dari apa yang Bapak Ibu berikan buat kolekte di gereja? Kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Setiap hari yang kau minta Tuhan berikan aku berkat. Tuhan kasih berkat. Firman Alam kitab Ulangan tadi mengatakan bahwa dia berikan kekuatan kepada kita untuk kita meraih segala berkat dan kelimpahan. Masa uang parkir aja lebih, masa uang tips dikasih sama tukang pelayan di resto aja lebih tinggi buat kolekte. Maaf bicara, harus saya sampaikan ini untuk kesempurnaan gereja Tuhan. Agak sedikit diam. Ada haleluya? Sekali lagi ada haleluya? Sekarang udah kita mengerti sekarang ya. Ternyata 2 hal ini sangat sulit dilakukan di gereja Tuhan. Waktu buat Tuhan sulit sekali. Kami pun bisa melihat setiap hari, ada datang di gereja. Kami udah tahu, ada yang cuma 2 kali seminggu. Oh iya, saya gak ngomong orang ya. Tetapi secara keseluruhan. Ada yang sebulan sekali, bahkan ada yang 3 bulan baru muncul sekali. Tetapi saya mau katakan, hanya untuk waktunya Tuhan, jangan berpikir. Dan jangan kurangin buat waktu Tuhan. Makin banyak kau mengurangi waktu Tuhan, Tuhan juga akan mengurangi waktu-waktu perhatian Tuhan dalam hidup kita. Kalau engkau bisa mengurangi jatah Tuhan dalam hal memberi buat Tuhan, karena apa? Standar yang diberikan Tuhan adalah standar yang terbaik yang harus dituruti oleh gereja Tuhan. Kalau bicara soal perlakuan tentang hukum dia lakukan seorang pemuda konglomerat tadi dalam Injil Matius, dia berkata bahwa dia bersih. Bisa dikatakan dosanya pun gak ada. Tetapi kalau untuk ukuran memberi, dia katakan bahwa belum lulus. Nah kalau kita bisa diambil ukuran, grafik ukuran. Mungkin kita gak pernah lulus-lulus kali ya. Tetapi kita orang percaya kepada Tuhan. Jika engkau prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau dapat melakukan dengan segenap hati. Katakan amin. Kalau engkau memprioritaskan Tuhan dalam aspek hidupmu, gak ada yang sulit buatmu. Karena engkau, Al-Firman Allah berkata, jangan khawatir, kata apa yang saya katakan pada ayat pertama. Dia memberikan perlindungan dalam hidupmu. Prioritaskan Tuhan. Paling tidak kalau udah hari Minggu, mau datang ibadah hari Minggu, hari Sabtu Bapak Ibu udah gantung baju untuk persiapan besok. Mempersiapkan hati, dari hari Sabtu udah siap. Bahkan ada yang dari hari Rabu udah keliling ke mall, mau pakai hari Minggu Bro pakai hari Minggu, nih saya mau beli. Dia memang mempersiapkan seutuhnya hidupnya buat Tuhan. Kembali lagi. Tentang muliakan Tuhan dengan hartamu. Ada seorang janda dalam Alkitab, seorang janda miskin. Saksinya adalah Yesus sendiri, bukan murid-murid. Yesus hanya berkata kepada murid-murid, menyampaikan perihal apa yang dia lihat. Dalam perhimpunan di tempat ibadah, sinagog kalau nggak salah. Yesus melihat ketika begitu banyak orang memberikan persembahan. Yesus itu seolah-olah melihat kondisi keadaan yang tidak lazim. Kok nih perempuan ini? Dia justru yang memberi yang paling banyak dari semua yang hadir. Ini sebuah pembanding saja buat Bapak Ibu. Bahkan pada terjemahan-terjemahan yang lain, kalau saya menulis dan saya membaca ayat ini, saya menemukan bahwa ternyata semua yang dia punya dia kasih buat Tuhan. Ternyata dari dulu
Tuhan sudah bicara tentang memberi buat Tuhan. Bukan baru di generasi gereja modern baru bisa memberi persembahan. Dan kalaupun komplain tentang persembahan, udah dari dulu. Dari seorang pemuda konglomerat itu pun bicara komplain hidupnya. Jadi gak heran kami hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Kalau jemaat ngomong masalah memberi lagi. Tetapi ingat, kalau engkau komplain tentang hal memberi, bukan urusan dengan kami hamba Tuhan, tetapi dengan Tuhan. Bicara soal perpuluhan yang harusnya engkau berikan buat Tuhan. Saya mau katakan buat Bapak Ibu. Karena itu adalah kunci berkat buat Bapak Ibu. Mungkin di mana-mana engkau bisa mendengar tentang pemahaman tentang perpuluhan. Tetapi bagi saya, bagi seorang hamba Tuhan. Karena itu miliknya Tuhan. Bukan milik saya dan bukan milik gembala dan bukan milik saudara. Harus engkau beri buat Tuhan. Kalau engkau pun diberkati dengan 10 juta, masa 1 juta pun kamu gak bisa kasih. Tetapi kalau engkau mau kasih sama karyawan sebagai uang untuk memberikan dia karena dia rajin kerja, bisa berlebih. Tetapi kalau untuk Tuhan kamu gak bisa lakukan buat Tuhan, perlu digarisbawahi. Makanya gak heran, firman Allah berkata di dalam kitab Hagai, mengharap banyak dapat sedikit. Firman Allah juga berkata bahwa kok kenapa ada yang mengatakan kantong berpesok? Kalau kita temukan mungkin bah terjemahan lama seingat saya, ada ayat mengatakan kantong berpesok artinya kantong bocor. Setelah diisi sepertinya keluar terus-terus saja. Karena apa? Kita sendiri gak melakukan kebenaran firman Tuhan. Dua hal ini standar bagi gereja Tuhan untuk menjadi gereja yang sempurna. Beri waktu untuk Tuhan, karena waktu untuk Tuhan waktu yang terbaik. Di mana engkau bisa menikmati firman dan kebenaran dan pembentukan rohani. Dan bagian yang kedua, mampukah kita untuk bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Sudah indah kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya lebih hari kita didewasakan oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Sebab firman Allah ada Allah sendiri di dalam perwujudan Yesus buat kita semua. Yesus adalah firman yang hidup buat kita. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya percaya jalan-jalan hidup kita pun akan diberkati, disertai, dituntun oleh Tuhan. Kata kunci buat kita pada pagi hari ini. Prioritaskan Tuhan dalam setiap aspek hidup. Prioritaskan Tuhan, dahulukan Tuhan, nomor satukan Tuhan dalam hidupmu. Maka jalan hidup kita pun mulia di dalam pemandangan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan, bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang dimuliakan, diagungkan akan memberikan penerangan lebih lagi buat Bapak Ibu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang kau lakukan buat kami. Dasarnya engkau mencintai kami tanpa batas. Kami akan memprioritaskan engkau dalam setiap aspek hidup kami. Kami bukan cuma mengenal engkau sebagai Tuhan yang dihormati dan disembah. Tetapi kami mengenal engkau begitu mengasihi kami sampai kepada hal-hal yang prinsip buat kami. Engkau kerjakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Selidiki dari awal jadikan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menghargai hari dan waktu buat Tuhan, maka kita akan menghususkan hari buat Tuhan. Bahwa sesungguhnya ada banyak kesempatan yang terbuang di luar sana. Mungkin karena aktivitas kita, pekerjaan dan bisnis yang kita jalankan. Tetapi ada saatnya waktu buat Tuhan. Pergunakan sebaik mungkin untuk engkau bisa menikmati bahwa waktu itu bernilai di hadapan Tuhan. 1,5 jam saja tempat ibadah. Biar engkau berlapar dan haus akan Tuhan. Kalau untuk pada poin yang kedua, jikalau engkau mengumpulkan harta cukup lama, pundi-pundi terkumpul, dan begitu banyak berkat yang kau punya. Tetapi ingat, segitu lama engkau mengumpulkan uang, tetapi jika engkau tidak berkenan kepada Tuhan, bisa saja sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil daripadamu. Dan gak susah untuk bisa mengambilnya. Engkau kumpulkan begitu lama, tetapi sekejap Tuhan bisa ambil semuanya daripadamu. Tetapi ada pembelajaran buat kita semua. Kalau engkau prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, maka satu kepastian dalam dasar firman Allah, bahwa berkat firman, berkat-berkat rohani, bahkan berjas jasmani pun akan mengiringi engkau di segala waktu. Percaya bahwa Tuhan akan melakukan itu bagi orang yang taat dan turut kepada firman Tuhan. Kita ikan pujian dari refnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari refnya dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Telah kulihat perbuatanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat hari ini Tuhan, kami dapat bersyukur lagi kepadamu. Karena Engkau mengingatkan kami untuk kembali lagi kami berfokus kepadamu. Menempatkan Engkau sebagai Tuhan yang terutama dalam diri kami. Seringkali dalam hidup ini ada banyak hal yang kami prioritaskan. Dan kami melupakan Engkau. Kami meninggalkan Engkau. Kami acuh tak acuh dengan Engkau. Kami lupa untuk beribadah. Kami lupa untuk melayani Engkau dan pekerjaan Tuhan. Dengan kami bisa memberi melayani. Tetapi biarlah hari ini Tuhan, bukan karena dengan kekuatan kami, tetapi dengan kebenaran firman-Mu, Engkau mampukan kami kembali untuk kami memprioritas Engkau dalam hidup kami. Supaya hari-hari yang akan datang, kami akan melihat penyertaan Tuhan. Kami akan melihat bagaimana Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang akan kami kerjakan. Hamba percaya Tuhan hari ini setiap hati yang terbuka, kami akan melayani dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Dan biarlah jamahan Tuhan akan terus menjamah kehidupan kami. Sehingga berkat-berkat Allah turun atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba percaya apapun yang sudah melayani kami, dia juga diberkati oleh Tuhan. Tangan Tuhan tetap ada dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan dengan kemurahan Tuhan, jemaat-jemaat-Mu sudah beribadah. Dan mereka juga tidak lupa tahu memberikan persembahan, mengembalikan milik-Mu.
Karena mereka menyadari itu datangnya daripada Tuhan melalui kekuatan, kesehatan dengan hikmat. Dan hamba percaya kalau mereka sudah beribadah, mereka sudah memberikan korban persembahan, hidup mereka juga pasti ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Dan di dalamnya biar Yesus dipermuliakan, Yesus ditinggikan. Terpuji namamu Tuhan. Dan itu sebabnya jemaat Tuhan yang diberkati dengan iman, terimalah berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan pengentaran di dalam Allah Roh Kudus, pasti tinggal menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.